Leo bergumam tak berdaya, tapi aku bukan orang asing. Kebetulan aku suka tantangan, seorang pecandu adrenalin. Terlebih lagi, Vano adalah gagasan bahwa aku akhirnya bekerja di lab. Dia menawariku pekerjaan. Setelah dia menyaksikan bakatku, aku menerimanya. Itu saja. Jadi, dia mendapat persetujuan Vano. Penjagaan Kinan terhadap Leo sedikit diturunkan. Kalau begitu, beritahu aku, untuk apa aku berhutang budi karena kamu dengan sengaja meretas serverku untuk mengatur pertemuan pribadi ini. Pasti ada sesuatu yang lebih dari dirinya yang mencari tantangan. Dia bisa mengatakan itu padanya di lab, dan dia akan menganggapnya sebagai pujian. Leo menangkupkan sisi wajahnya dengan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan begitu berhati-hati dan sensitif. Alasan aku mencarimu dengan cara ini adalah karena aku ingin bertanya kepadamu." "Aku datang tanpa niat buruk." "Pertanyaan apa?" Kinan bertanya, tidak tahu apa yang dia katakan selanjutnya akan mengguncangnya sampai ke intinya. Bertahan dalam kegembiraannya, Leo memandangnya dengan serius dan bertanya dengan maksud yang jelas untuk merasakannya, "Pernahkah kamu mendengar tentang Proyek Galaksi 1? Saat menyebutkan Proyek Galaksi, mata Kinan membelalak kaget. Dia menyipitkan matanya pada Leo, mencoba membaca ekspresinya. Leo melakukan hal yang sama padanya. "Sebenarnya kamu siapa?" Kinan bertanya dengan dingin. "Ah, tentu saja aku Leo Anggia. Aku kira kita adalah sejenis roh." "Sepertinya kecurigaanku terbukti, kamu pernah mendengar tentang ini sebelumnya." "Yah, bagaimanapun juga, namamu terlalu berlebihan." "Apa itu Proyek Galaksi?" Gavin berbicara di sampingnya. Tidak ada yang menjawabnya. "Datanglah padaku jika kamu butuh bantuan, tapi aku yakin aku akan membutuhkan bantuanmu di masa depan. Orang-orang seperti kita harus saling menjaga," Leo menambahkan dengan samar sebelum mematikan umpan kamera. Namun, Kinan masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. "Kak, ini Proyek Galaksi apa? Dan apa hubungannya denganmu?" Gavin melanjutkan pertanyaannya. Kinan menatap matanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu apa itu." "Gavin, berjanjilah padaku kamu akan berhenti bertanya atau bahkan menyebutkan hal ini kepadaku atau orang lain. Bertingkahlah seolah-olah kamu tidak mendengar apa-apa. Berjanjilah padaku." Gavin melihat kegigihan di matanya sehingga dia mengalah. "Baiklah, aku akan berjanji padamu." Kinan mengangguk. Dia berdiri dan berkata, Ayo turun untuk makan malam. Aku punya pekerjaan yang harus kamu lakukan setelah itu." "Oke." Gavin menerimanya dengan senang hati, namun dia masih sangat ingin tahu apa itu Proyek Galaksi. Keesokan harinya, Kinan meminta bantuan Leo dengan desain anggota tubuh buatan. Untuk kekecewaan Gavin, mereka tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Proyek Galaksi. Dari kelihatannya, seperti bagaimana mereka terus menyinggung hal-hal yang tidak bisa dipahami Gavin, mereka melanjutkan percakapan mereka sebelumnya setelah makan malam kemarin. Gavin tahu lebih baik daripada keluar dan berbicara dengan gajah di ruangan itu. Sebaliknya, dia fokus pada pekerjaan yang diberikan saudara perempuannya kepadanya, untuk membantu Reza menjalankan perusahaan. Bagaimanapun, dia tidak punya alasan untuk tinggal ketika Kinan dan Leo mengerjakan desainnya. Mereka terlalu mahir baginya untuk dapat berkontribusi apapun. Keterampilan komputer Leo sebaik yang dia janjikan. Syukurlah, Gavin sudah terbiasa dengan komputer gila karena terus-menerus berhubungan dengan kakak perempuannya atau dia mungkin mulai mengasihani dirinya sendiri. Kemampuan Leo memang tidak sebagus Kinan, tapi masih bermil-mil di depan Gavin. Gavin yang awalnya ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya di bidang komputer akhirnya menyadari keterbatasannya sendiri. Gavin bisa menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari keterampilan itu,
dan dia masih tidak akan bisa menyaingi kakak perempuannya, dia memutuskan untuk menyerah di jalan itu. Gavin membuat keputusan untuk beralih ke jalur lain dalam hidup. Mayoritas fokusnya bergeser untuk membantu Reza mengelola perusahaan. Anehnya, ia menemukan bahwa ia memiliki ketertarikan pada manajemen bisnis. Berkaitan dengan kemampuan Kinan, bahkan Leo terkesan dan direndahkan oleh mereka. "Kamu benar-benar ahli komputer terbaik yang pernah kutemui. Aku tidak percaya kamu berhasil membangun sesuatu yang begitu rumit yang membutuhkan keahlian ekstrim seperti itu." Leo terperangah heran saat dia memeriksa desain yang hampir selesai pada layar komputer Kinan. Jika bukan karena kolaborasinya dengan Kinan selama beberapa hari terakhir, Leo tidak akan tahu bahwa Kinan sangat pandai dalam pekerjaannya. Dia merasa geli memikirkan kembali rencana Diandra untuk menguji Kinan pada matematika dan teknik komputernya. Itu mirip dengan anak yang lancang menguji seorang profesor perguruan tinggi tentang pengetahuan mereka. Selain pengetahuan Kinan yang luas, dia juga memiliki otak yang seefisien komputer berkecepatan tinggi. Pikirannya bekerja dalam hal data dan pemrosesan data adalah sesuatu yang alami baginya seperti bernapas. Rumus, grafik, dan hampir semuanya secara otomatis diubah menjadi data di benaknya. Seperti komputer, otaknya mampu memanfaatkan segala macam algoritma. Bahkan, dia bisa dengan bebas mengadopsi dan mengadaptasi beberapa algoritma untuk menyelesaikan pertanyaan rumit. Sederhananya, dia adalah seorang jenius pemrosesan data. "Keputusanku untuk mendekatimu benar," Leo berkata dengan penuh semangat. "Kinan, mulai sekarang aku akan menempel padamu seperti lem. Itu tergantung pada seberapa berharganya informasi yang kamu berikan kepadaku sebagai gantinya," kata Kinan dengan penekanan. Dia mungkin setuju untuk menerima bantuannya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia mempercayainya tanpa syarat. Leo menjawab dengan senyum lebar, "Jangan khawatir, aku jamin, informasi yang aku miliki sangat berharga." Kinan mengangkat alisnya tetapi menyimpan pendapatnya untuk dirinya sendiri. Dia mungkin akan segera mati, tetapi dia masih memiliki keinginan yang membara untuk mengetahui lebih banyak tentang proyek galaksi ini. Itu semua ada hubungannya dengan hilangnya mamanya secara misterius. Sekarang setelah ada petunjuk, dia secara alami menolak untuk melepaskannya. Dia berharap Leo akan menepati janjinya dan informasi yang dia miliki tidak akan mengecewakan. Tiba-tiba, telepon Kinan berdering. Yang mengejutkannya, itu dari rumah tua keluarga Dirgantara. Nenek Susan menyatakan niatnya untuk bertemu dengannya. Meskipun Kinan tidak tahu mengapa Nenek Susan memanggilnya, tetapi dia menduga itu ada hubungannya dengan teknologi anggota tubuh buatan. Kinan pergi ke rumah tua itu. "Nyonya tua sedang menunggu Anda di studio gambar di dekat taman. Nyonya juga ada di sana," jelas pelayan yang membawanya ke taman dengan berbisik rendah. "Apakah Tuan Kecil ada di sana juga?" Kinan bertanya. "Tuan Kecil ada di sekolah." Kinan tahu mereka akan membawanya pergi sebelum memanggilnya. Farel adalah seorang siswa di sekolah paling terkenal di kota T. Sekolah itu adalah pilihan bagi banyak bangsawan dan bangsawan sehingga keamanannya sangat tinggi. Masuk tidak mudah diizinkan. Oleh karena itu, Kinan tidak dapat mencegat Farel di sekolahnya bahkan jika dia mencoba. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah fokus pada desain. Setelah itu, dia akan bisa membawa putranya pergi dari tempat ini. "Di sini Nona, silahkan," kata pelayan itu sambil membuka pintu studio untuk Kinan. Dia membungkuk dan melambai padanya untuk masuk. Kinan masuk dan lebih dari beberapa wajah yang dikenalnya menyambutnya. Tidak hanya Nenek Susan dan Nyonya Dirgantara juga ada di sana, tetapi juga Diandra dan Elena. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.